A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, kalau pada Jumat yang lalu kita berbicara tentang gofaro yang berarti aslaha yang memakai data. Dari data kehidupan Umar bin Khattab sebelum hidup dengan Quran dan setelah hidup dengan Quran Sunnah Rasul. Kali ini kemungkinan lebih besar dari itu. Kita ambil surat Fatah surat 48 dari ayat 1 sampai 7. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami Allah telah memberi kemenangan bagi Anda, satu kemenangan yang nyata. Kalau ini dikaitkan dengan idza jaa nasrullahi wal fathu, maka fathah yaftahu di sini membuka atau menaklukkan. Sebab membukanya membuka satu wilayah. Jadi berarti fathun di sini penaklukan. Kalau kita mengenal dalam bahasa Indonesia Patih Gajah Mada, itu adalah kata pelaku sama dengan si penakluk yang bernama Gajah Mada bagi kerajaan Majapahit. Ayat 2-nya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Guna dia Allah mengislah ma taqaddama min dzambika, dan bun sudah kita artikan khotiatun yang berarti pelanggaran. Pelanggaran Anda yang dahulu, wa ma ta'akhkhara, dan yang terakhir. Kalau dilihat dari masa sebelum mendapat Quran, itu bisa disebut mata kodama, dan mata akhoronya sudah dapat Quran tapi masih ada kesalahan dan kekeliruan. Kalau yang sebelumnya ya pasti, kalau surat Duha saja, wa wajadaka dolan fahada, dia Allah mendapatkan Anda hidup tanpa Quran. Fahada, maka dia memberi pedoman, yaitu Quran. Jadi berarti di sini tidak usah ribut. Muhammad sesat misalkan, ya dolan itu sebelum turun Quran. Ada Allah memberi pedoman, berarti berubah atau ada islah dari sebelum Quran diislah dengan Quran.
tidak usah ribut ya. Dan itu bukan menghina, dan itu kalamullah lagi. Ma taqaddama min dzambika, tidak usah dikatakan lagi sebelum Anda jadi rasul, berarti banyak kekeliruan atau secara total itu adalah belum menurut ilmu. Fahada, lalu dia memberi pedoman. Tetapi setelah ada juga mata akhara, seperti pada teguran tentang ketika meninggal pamannya, maka terjadilah kekecewaan. Tadha'af huznun Nabi, berlipat ganda kesedihan Nabi yang seharusnya tidak usah terjadi. Maka Allah memperingatkan, Allah mengislah dengan peringatan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Anda secara pribadi tidak bisa mempedomani siapa yang Anda cintai, walakinallaha, tetapi Allah dengan penurunan ajaran Rasulnya, yahdi may yasha, mempedomani siapa yang Dia kehendaki, yaitu yang berkehendak iman. Itu islahnya. Kemudian kalau suatu saat kita juga mengetahui begitu ada orang buta mau iman, Nabi Muhammad di saat itu memperhatikan para penggede, karena para penggede tentunya banyak pengaruhnya, banyak pengikutnya. Orang buta tidak diperhatikan. Turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'akul a'ma sebagai islah. Jadi artinya ilmu ini harus disampaikan kepada yang mau. Bagaimana orangnya buta? Ya orang itu buta, tetapi anaknya belum tentu buta kan. Dan buta juga, yang buta itu matanya. Coba diajari ilmu supaya jangan jadi buta hatinya. Toh yang punya mata juga bisa terjadi hatinya buta. Jadi liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika. Patah liyutimma masih berkaitan dengan liyaghfira ya. Liyaghfira berkaitan dengan inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira itu keterangan tujuan, guna dia Allah dengan ajaran ilmunya mengislah mata qaddama min dzambika, pelanggaran-pelanggaran yang dahulu, wa mata akhara, dan yang terakhir. Di sini perlu kita kritisi dalam arti bahwa untuk keperluan islah kehidupan, sampai-sampai Allah memberi kemenangan kepada Muhammad Rasulullah. Di sini artinya kan begitu sangat besar sekali urusan islah di sini. Bukan masalah kecil, maka dari itu kita katakan tadi ini lebih besar dari data Ali. Sebab ini adalah perbaikan seluruh kehidupan. Sunnah Rasul berarti di sini menghilangkan berbagai kebengkokan-kebengkokan kadzdzaba tawalla yang biasa terjadi setelah rasul-rasul oleh gerakan setan. Maka Allah islah kembali secara total sunnah Anda. Kalau masalah islah ilmu sudah sejak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi secara total belum.
Di sana masih ada wahjuhum hajrun jamila, di sana masih ada wasbir ala mayakuluna dan sebagainya. Nah, jadi untuk liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, sampai-sampai Allah memberi kemenangan kepada Anda, yaitu menangnya sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul yang menang, sunnah Sayatin yang kalah. Kalau sunnah Sayatin kalah, sama dengan fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dzalimin. Surat Ibrahim ayat 13. Lanuhlikanna dzalimin. Benar-benar kami akan membinasakan para pelaku dzulman. Itulah kemenangan sunnah Rasul. Jadi kenapa misalkan di sini kok untuk islah kehidupan saja sampai harus menang dulu? Kita ambil data surat Muhammad ya, surat 47 ayat 32. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa syakur rasul. Mimba lima tabayyana lahumul huda. Sesungguhnya mereka yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah menurut Rasul, wasaddu serta menghadang manusia ansabilillah dari tatanan hidup menurut ajaran Allah. Jadi untuk masuk ke Shiratal Mustaqim, untuk masuk ke dinul Islam dihalangi oleh alladzina kafaru. Bagaimana mungkin ada islah kehidupan kalau ini tidak dipatahkan dulu? Maka inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir, guna dia mengislah. Jadi islah itu mulus karena faktor pengganggunya sudah tidak ada. Bukan berarti tidak ada di dunia. Kalau tidak ada di dunia berarti menyalahi rumusan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kalau sampai tidak ada. Jadi yang maksud bagaimana? Ya tidak lagi dominan lah. Kalau di satu kelas itu ada 30 orang, 5 orang tukang mengganggu, supaya mulus jalannya pelajaran, yang 5 ini harus dipatahkan dulu. Jangan sampai dominan. Kalau seandainya dia misalkan karena ya biasa kan masuk sekolah sampai nyogok-nyogok misalkan kasarnya, begitu sudah di sekolah malah ngaco, itu biasa. Berarti yang punya keinginan sekolah itu orang tuanya. Anaknya sebenarnya tidak mau. Nah ini kalau seperti ini jadinya akan mengganggu semua, maka ini harus dipatahkan dulu. Kira-kira seperti itulah inna patahna laka fatham mubina, agar islah sunnah Anda mulus. Wa yutimma ni'matahu alaika, serta guna menamatkan kemantapan hidupnya, kemantapan ajarannya atas Anda. Wa yahdiyaka siratan mustaqimah, serta mempedomani Anda tatanan hidup yang tangguh tiada tanding. Kembali ke surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat 3, ayat 4-nya wa yansurakallahu nasron aziza. Masih juga berkaitan patahnya yansura ini guna dia memberi bantuan, memberi pertolongan kepada Anda, satu pertolongan yang kuat. Selanjutnya untuk ayat 4-nya huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang dengan kepastiannya menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, guna mereka bertambah-tambah iman
beserta iman yang telah ada. Iman sudah tertanam, kemudian Allah memberi kemenangan, iman tambah tumbuh, tambah menjulang. Sebab di samping keyakinan yang sudah ada, ditambah bukti-bukti, ditambah rasa aman, ditambah dengan kecerdasan yang terus-menerus. Inilah yang antara lain menjadi bertambah imanan ma imani. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Yaitu menurut Allah lah bala tentara semesta angkasa dan bumi ini. Wa kana Allahu aliman hakima, yaitu Allah dengan penuh ajaran Rasulnya, pembina pandangan ilmiah, lagi pemberi norma budaya tiada tanding. Jadi kalau kita berbicara tempo hari bagaimana Allah membela la ilaha illallah, la ilaha illallah Allah bela, sampai di sini dikatakan walillahi junudus samawati wal ard. Semesta angkasa dan bumi ini berfungsi sebagai bala tentara Allah. Kalau perlu angin digerakkan, kalau perlu gunung diletuskan, kalau perlu laut dibikin tsunami, kalau perlu angin ditiupkan, diciptakan topan dan sebagainya demi membela la ilaha illallah. Jadi disinilah artinya kalau kita katakan lebih besar dari apa yang kita bicarakan pada hari Jumat yang lalu, ini demi semua itu mengislah sehingga sunnah Muhammad selevel dengan apa yang dikatakan la nufarriqu baina ahadim mir rasulihi. Nahnu pada la nufarriqu itu rasul wal mukminun ya. Setelah dididik oleh Quran dan Sunnah Rasul, mereka menyimpulkan kami tidak bersikap membeda-bedakan antara satupun dari sunnah-sunnah Rasulnya. Sehingga ketemu lagi dengan sunnah Adam pertama ketika uskun anta wa zawjukal jannah, ketemu lagi dengan Adam kedua setelah Allah memberi tobat, ketemu lagi dengan sunnah Idris, ketemu lagi dengan sunnah Nuh, sunnah Ibrahim, dan seluruh sunnah Rasul-Rasul menjadi pas diislah. Ayat 5-nya liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, guna, masih guna ya, berarti masih berkaitan dengan inna fatahna laka fatham mubina. Guna dia Allah memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, jannatin ke dalam kehidupan jannah. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yang di permukaan dalamnya mengalir berbagai batang air sebagai perumpamaan dari ilmu yang membentuk kesadaran hidup mereka. Mereka abadi di dalamnya seabadi imannya. Kenapa ditambahkan seabadi imannya? Sebab selama masih di dunia ini, bukan di akhirat, masih ada kemungkinan kufur. Tetap saja masih dalam ruang imma syakiran wa imma kafur. Sebab setelah Allah memberi janjinya kepada mukmin pada surat Nur 55, di ujung ada kalimat wa man kafar ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Jika demikian, maka selama di dunia masih ada kemungkinan bersikap negatif kembali. Maka dari itu di sini dikatakan khalidina fiha, abadi, mereka abadi dalamnya seabadi iman. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, patahnya masih berkaitan dengan li yang tadi, yaitu guna dia Allah menghapus, menghilangkan berbagai kejahatan mereka.
wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Yang demikian itu adalah satu sukses besar. Ayat 6-nya wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat, yaitu guna dia mengadab laki-laki dan perempuan munafik, wal musyrikin wal musyrikat, laki-laki dan perempuan yang tukang mengikut sertakan kebijakan yang lain atau pembawa kebijakan yang lain kepada kebijakan Allah. Ad-donina billahi donnasau, yang mana mereka itu mengira kebijakan Allah itu adalah satu perkiraan jahat. Jadi Allah menyuruh studi, Allah menyuruh yunfikuna amwalahum, Allah menyuruh hidup bersama, berjuang untuk kemakmuran bersama, berjuang untuk kecerdasan bersama, berjuang untuk keamanan bersama. Itu mereka punya tuduhan jahat terhadap kebijakan Allah itu. Alaihim dairatus sau, atas mereka lah giliran kehidupan jahat. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, Allah murka atas mereka, Allah melaknat mereka, wa adalahum jahannam, serta mempersiapkan bagi mereka azab kehidupan jahanam wa saat masiro, yaitu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi sinilah artinya sekali lagi bahwa untuk liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, sampai-sampai Allah memberi kemenangan kepada Anda. Itulah besarnya. Sebab kalau sunnah Rasul tidak diberi kemenangan, maka faktor mengganggu tetap mentereng, faktor pengganggu tetap bertolak pinggang, maka harus dipatahkan. Allah lah yang mematahkan. Disinilah maka sekali lagi selalu apresiasi kepada fungsi Allah. Pada alhamdulillah dengan fungsinya semacam itu, baik penciptaan alam, pengedaran alam, pemberian ajaran kepada manusia, Allah membela mukmin, Allah mematahkan yang bersikap negatif, maka apresiasi kepada fungsi Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kita sudah mengetahui bersama bahwa perjuangan Nabi Muhammad itu bukan memperjuangkan diri sendiri, bukan memperjuangkan keluarga beliau, bukan memperjuangkan orang-orang yang hanya di lingkungan beliau, tapi ilan nasi kafatan, kepada manusia secara keseluruhan. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Sehingga dengan demikian maka siapapun yang hidup dengan Quran dan Sunnah Rasul, dia harus berjuang untuk seluruh manusia, yang tentunya tidak terlewat menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan masyarakatnya, menyelamatkan bangsanya, tidak terlewat. Sebab menyelamatkan manusia itu secara keseluruhan, masa manusia yang lain
diselamatkan bangsa sendiri tidak dipikirkan. Jadi disinilah maka di sini kita kemukakan sekarang tentang nostalgia setelah menjelma hasanah di dunia. Pada surat Ali Imran dimulai katakanlah kita ambil 102 dan 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, berbuat patuhlah secara ilmiah dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya, haqqa tuqatih dengan seobjektif ilmiah kepatuhan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, serta janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan hidup dengan dinul Islam. Oh jangan mati, katanya, yang mematikan kan Allah. Ya ada ilahnya itu, bukan jangan mati, matinya jangan dalam keadaan kufur, tapi matinya harus dalam keadaan hidup dengan dinul Islam. Jadi nanti kalau mati artinya pertahankan Al-Quran Sunnah Rasul dengan dinul Islamnya sampai dengan titik darah penghabisan. Kemudian 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian dengan sistem perikatan dari ajaran Allah secara keseluruhan. Wala tafarraqu, sebaliknya jangan kalian dengan dulmat sunnah sayatin hidup baku hantam. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Nah disinilah nostalgianya. Sadari oleh kalian kemantapan hidup menurut ajaran Allah. Id kuntum a'daan, ketika dulu kalian hidup saling baku hantam, fa'alafa baina qulubikum, maka dia Allah dengan ajaran ilmunya mensatu padukan di antara hati kalian, fa asbahtum bi ni'mati wanan, maka dengan kemantapan ilmunya kalian menjadi saudara. Ingat kembali, bernostalgia tentang dulu kalian baku hantam, kemudian datang Quran kalian sambut menjadi saling kasih sayang. Kalau ini tidak diingat nanti sudah enak kembali lagi nanti ke sana. Nah, itu lupa ya. Terus wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, dan kalian berada di pinggir jurang kehidupan nar, ancaman blok barat dan blok timur, fa anqadhakum minha, maka dia Allah dengan kepastiannya menyelamatkan kalian dari yang demikian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, seperti itulah Allah menjelaskan kepada kalian perihal pembuktian ilmiahnya, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian hidup berpedoman. Jadi sesudah muncul hasanah di dunia, ingat kembali dulu ketika saling baku hantam, kemudian berubah menjadi hidup saling bersaudara. Supaya yang demikian jangan diulang kembali. Supaya kalau ada bibit-bibit yang demikian, cepat-cepat tangani. Kalau misalkan kita punya anak itu berebut ikan, ya itu jangan, wah biarkan itu kan anak-anak biasa. Ya biasa sih biasa, tapi nanti kalau dibiarkan berbahaya itu. Jadi sedikit demi sedikit tumpas. Sedikit demi sedikit kenalkan dengan ilmu, sedikit demi sedikit suruh sholat, sedikit demi sedikit bimbing. Al madrasatun ula, ibu adalah sekolah pertama, perkenalkanlah oleh ibu. Kalau ini tidak bisa secara terpaksa, persilahkan untuk mencari bahan yang demikian. Kalau zaman sekarang misalkan ada pendidikan anak usia dini misalkan, itu sebelum sekolah itu dimulai dari barat sebenarnya. Nah kita tiru ya semacam itu, karena mungkin keluarga tidak mampu. Di masa yang tidak mampu kemudian dibiarkan karena fa'abawahu yuhawidadihi ayunasironihi, sudah jelas tidak mampu, dipaksa-paksakan,
ujungnya jadi menjadi bangkrut semua. Kalau bangkrut dari kecil-kecil nanti kesananya juga susah. Begitu diajarin bahasa Quran, ternyata bacanya juga belum bisa, ternyata nulisnya belum terbiasa dan sebagainya. Nah, jadi di sini jangan sampai itu terjadi. Perhatikan segala sesuatu sejak kecil, sejak permasalahan itu kecil, tumbuh kecil, cepat-cepat dibabat kalau itu negatif, kalau itu positif, tumbuhkan dengan seluas-luasnya. Jadi sinilah saya kira permasalahan. Semoga kita yang sudah berkenalan dengan Quran dan Sunnah Rasul melangkah ke arah sana dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah yang cocok dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa qina adzabannar, cocok dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin dan sebagainya seperti sudah sering diuraikan. Mudah-mudahan perhatian ke sana lebih serius untuk kemajuan kita bersama dan keselamatan kita bersama. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.